Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo tegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan. Apalagi Mas? Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berencana untuk membentuk Dewan Pengawas yang melibatkan kalangan profesional di bidang gizi dan kesehatan. Ayo Pak, monggo Pak. Para tenaga profesional itu memiliki kompetensi sesuai bidangnya sehingga berbagai kebijakan dan pelaksanaan program berjalan optimal. Tenaga profesional tersebut diantaranya mulai dari ahli gizi, dokter anak, dokter kandungan, hingga chef. Langkah ini dilakukan guna memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Jadi yang Dewan Pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Ya, salah satunya kami ingin mengusulkan nanti beberapa ahli gizi, ya, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Ya memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayu Desadewa menegaskan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan MK terkait pemisahan alokasi anggaran program MBG dari dana pendidikan dalam APBN. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diterapkan pada anggaran tahun 2028. Dari anggaran pendidikan itu kita ikutin putusan MK tahun 2028 kan. Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 gitu berarti Pak. 2028 kan berlakunya. Kan batas akhirnya 2028 gitu Pak. Ya, pada 2028 aja.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kenaikan tunjangan kinerja kepada pegawai di sejumlah instansi diberikan setelah pertimbangkan tidak adanya penyesuaian besaran tukin dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kebijakan menaikkan besaran tukin tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI, namun juga kepada guru, dosen, hingga tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah 3T. Ya, itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda. Nah, ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit. Anak kembali di iNewsroom, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam menangani masalah sampah. Terkait hal tersebut, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengadakan lomba kota terbersih. Bahkan ia berjanji akan memberikan insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih. Sementara itu untuk kota-kota terbersih selanjutnya akan mendapatkan insentif 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam penyerahan akad massal 62.000 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Batang, Jawa Tengah hari Kamis kemarin. Menteri Menseknek koordinasi nanti sama Menteri Keuangan, ya, kita bikin lomba kota terbersih. Kota terbersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu nggak kota terjorok? Yang penting kota terbersih, kita kasih nanti insentif. Ya. Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Informasi selanjutnya, pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan.
Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Hina wartawan, politisi sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Deddy dianggap merendahkan profesi wartawan dan tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Deddy sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Deddy dinilai tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk berlaporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima dan tadi kami lampirkan juga selain surat laporan itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah demikian. Sebelumnya, Deddy Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Deddy juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Pemirsa, Iran merilis video serangan rudal balistik ketiga pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan juga Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan juga 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Diandra Mukni. Terima kasih dan sampai jumpa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas.
Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan. Tak hanya helikopter, 2 sangkar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik AS juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan